Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Duatepa Putra, NIM 0211818335. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi terkait genetika populasi. Genetika populasi terbagi menjadi dua kata, yaitu genetika dan populasi, di mana genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat atau materi genetik, ilmu murni maupun ilmu terapan, sedangkan populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang memiliki kemampuan reproduksi di antara sesamanya yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Sehingga genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Dari objek bahasannya, genetika populasi dapat dikelompokkan sebagai cabang genetika yang berfokus pada pewarisan genetik. Ilmu ini membicarakan implikasi hukum pewarisan Mendel apabila diterapkan pada sekumpulan individu sejenis di suatu tempat. Genetika populasi menjelaskan implikasi yang terjadi terhadap bahan genetik akibat saling kawin yang terjadi di dalam satu atau lebih populasi. Setiap organisme memiliki kemampuan reproduksi dan mewariskan sifat genetik pada keturunannya. Di dalam tubuh organisme terdapat sel eukariotik. Sel eukariotik ini memiliki sejumlah organel yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Salah satu organel yang terdapat pada sel eukariotik yaitu nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom, di mana kromosom ini terdiri dari rangkaian DNA yang membentuk seperti huruf X. Sifat genetik pada setiap organisme disimpan dalam DNA, sehingga DNA ini disebut sebagai memori yang menyimpan data-data genetik tubuh. Selain DNA, terdapat molekul gen lain yaitu RNA. RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik yang menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Ada beberapa perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama itu dari segi fungsi. DNA berguna mereplikasi dan menyimpan informasi genetik. DNA bisa dibilang adalah cetak biru untuk semua informasi genetik yang terkandung dalam suatu organisme, namun itu hanya dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, DNA merupakan perangkat penyimpanan sebuah flash drive biologis yang memungkinkan cetak biru kehidupan dapat diturunkan antar generasi. Sedangkan RNA berguna mengubah informasi genetik yang terkandung dalam DNA ke format yang digunakan untuk membangun protein dan kemudian memindahkannya ke pabrik protein ribosom. RNA berfungsi sebagai pembaca dan yang menerjemahkan flash drive dari DNA. Ada beberapa macam RNA seperti mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA berfungsi menyalin bagian-bagian dari kode genetik suatu proses yang disebut transkripsi dan menyangkut salinan-salinan ini ke ribosom. Kemudian tRNA bertanggung jawab membawa asam amino, yaitu blok pembangun protein dasar. Proses pembentukan protein ini disebut terjemahan. Kemudian rRNA adalah komponen dari pabrik ribosom itu sendiri, yang tanpanya produksi protein tidak akan terjadi. Perbedaan DNA dan RNA dari segi lokasinya yaitu DNA dapat ditemukan di dalam nukleus dan dengan jumlah kecil DNA juga ditemukan di mitokondria. Sedangkan RNA terbentuk di nukleolus dan kemudian bergerak ke daerah khusus sitoplasma tergantung pada jenis RNA yang terbentuk. 3 jenis RNA ditemukan di lokasi yang berbeda. mRNA dibuat dalam nukleus, dengan setiap fragmen mRNA disalin dari potongan relatif DNA-nya sebelum meninggalkan nukleus dan memasuki sitoplasma. Kemudian tRNA, seperti mRNA, adalah molekul yang bergerak bebas di sekitar sitoplasma. Jika ia menerima sinyal dari ribosom, ia akan memburu subunit asam amino dalam sitoplasma dan membawanya ke ribosom untuk dijadikan protein. Selanjutnya itu rRNA ditemukan sebagai bagian dari ribosom, di mana ribosom terbentuk di daerah nukleus yang disebut nukleolus sebelum diekspor ke sitoplasma, di mana beberapa ribosom mengapung bebas. Kemudian dari segi struktur, DNA terdiri dari 2 untai yang disusun dalam heliks ganda. Untaian ini terdiri dari subunit yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida mengandung fosfat, molekul gula 5 karbon, dan basa nitrogen. Sedangkan RNA hanya memiliki 1 untai yang terdiri dari nukleotida. Untaian RNA lebih pendek daripada untai DNA. RNA terkadang juga membentuk struktur heliks ganda sekunder. Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Ekspresi dari informasi yang disimpan di dalam bahan genetik merupakan suatu proses yang kompleks yang berdasarkan pada konsep aliran informasi di dalam sel. Awal dari proses ekspresi adalah transkripsi dari informasi genetik yang disimpan di dalam molekul DNA yang menghasilkan 3 jenis molekul RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Kemudian sintesis protein.
Sintesis protein terbagi menjadi dua proses, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Yang pertama, proses transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Nah, dalam proses transkripsi ini terbagi lagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan inisiasi, tahapan elongasi, dan tahapan terminasi. Tahapan inisiasi bermula dari RNA polimerase melekat pada promotor DNA. Pita ganda terpisah dan sintesis mRNA dimulai. Selanjutnya, tahapan elongasi, di mana mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA dari arah 5 menuju arah 3. Selanjutnya itu proses terminasi, di mana mRNA dilepaskan ketika proses elongasi bertemu terminator dan enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA template. Kemudian mRNA bergerak menuju sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma terjadi proses translasi, di mana translasi adalah proses penerjemahan kodon atau 3 nukleotida berurutan yang menyendi satu asam amino yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein, di mana mRNA pada proses translasi menjadi template atau cetakan untuk pembuatan protein. Translasi ini diawali dengan start codon atau AUG dan diakhiri dengan stop codon, yaitu UAG, UAA, dan UGA. Nah, dalam proses translasi ini terbagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi. Itu dimulai ketika ribosom subunit kecil terikat dengan mRNA yang bergerak dari arah 5 ke arah 3. Kemudian tRNA yang membawa asam amino metionin, yaitu antikodon UAC, akan melekat pada mRNA AUG. Kemudian ribosom subunit besar akan terikat bersama ribosom subunit kecil. Ada 3 daerah pada ribosom subunit besar, yaitu daerah A, daerah P, dan daerah E. Kemudian tahapan elongasi. tRNA membawa asam amino lain pada rantai mRNA sesuai dengan kode kodonnya, di mana A berpasang dengan U, begitupun sebaliknya, dan G berpasang dengan C, begitupun juga sebaliknya. Asam amino baru akan memasuki daerah A, kemudian membentuk ikatan peptida di antara kedua asam amino di daerah P. Kemudian ribosom bergerak ke tipe kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan akan dikeluarkan. Proses elongasi ini bergerak dari arah 5 menuju arah 3. Kemudian tahapan terminasi. Siklus elongasi akan terus berulang sampai salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A, di mana stop codon ini dikenali protein sebagai release factor. Ketika release factor ini memasuki daerah A, maka akan secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom akan terpisah untuk memulai translasi baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Ya, mungkin itu saja sedikit pemaparan terkait genetika populasi. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.